Astaga, sudah ada surat edaran dalam penetapan calon penerima bantuan program sembako. Miris, ternyata banyak penerima atau KPM PKH dan juga KPM BPNT murni sebagai penerima BPNT tahap 4 lalu tidak lagi bisa pencairan BPNT tahap 5 melalui kartu KKS. Apakah ini penyebab pencairan BPNT September-Oktober senilai Rp400.000 jadi mandek pencairannya karena harus dipilah-pilah lagi? Banyak sudah yang menantikan pencairan BPNT alokasi September-Oktober 2023. Namun ternyata pada update terakhir 6NG, setiap hari ada saja KPM dikeluarkan dari penerima bantuan sosial DTKS, termasuk penerima BPNT untuk triwulan keempat yang cair lewat pos. Padahal para KPM sudah menggadang-gadang akan cair di pekan ini. Namun, apa boleh buat, Kementerian Sosial ternyata telah membekukan data penerima bansos tersebut, termasuk mengeluarkannya dari data terpadu kesejahteraan sosial DTKS. Nah, siapa saja yang dikeluarkan dari penerima bansos dan tercoret dari DTKS? Wah, jangan-jangan tetangga sebelah, jangan-jangan bibi saya di kampung. So, langsung simak info lengkapnya karena melalui video ini kita akan mengupdate informasi proses pencairan BPNT tahap 5 periode September-Oktober. Oleh karena itu, jangan kemana-mana. Kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, semoga hari ini membawa keberkahan dan kebaikan-kebaikan dalam menjalani hari-hari ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Nah, saat ini sudah mulai lagi rame informasi pencairan BPNT September-Oktober yang memang banyak ditunggu-tunggu. Sepertinya kayak gimana ya teman-teman, menanti pencairan BPNT rasa-rasanya itu menunggu malam pengantin, bikin deg-deg-ser gitu. Mohon maaf ya teman-teman, bercanda. Nah teman-teman, ada lagi informasi yang didapatkan dari grup mengenai pencairan BPNT September-Oktober 2023. Itu menginformasikan bahwa daerah Depok dan seputar Bogor untuk Bank BRI dan Mandiri sudah ada yang mencairkan. Dan ada pula grup diskusi WhatsApp yang mengabarkan mengenai pencairan BPNT dalam waktu dekat. Nah, terlepas dari benar atau tidaknya, percaya atau tidaknya, memang tergantung sih dari member grup. Namun ya, kita berpositif thinking saja. Karena ketika kita mengecek di 6NG, utamanya di daerah saya, itu belum ada perubahan-perubahan periode salur, baik untuk pencairan BPNT September-Oktober lewat KKS maupun yang cair di PT Pos untuk periode salur triwulan keempat. Nah, kalaupun ada daerah yang melaporkan telah ada perubahan status, maka itu sifatnya masih lokal dan tidak berarti daerah lain juga ikut berubah, teman-teman. Jadi, hal ini tidak bisa dijadikan standar secara nasional, dikarenakan 6NG itu yang dioperasikan di kabupaten hanya terbatas data dan informasi di kabupaten tersebut. Jadi, tidak mesti misalnya di kabupaten saya pada 6NG-nya itu sudah ada yang SP2D, tapi di sini belum tentu di kabupaten lain juga status keterangan SP2D di 6NG kabupaten tersebut. Jadi teman-teman, kalau ada nada yang bertanya kenapa di daerah lain sudah cair tapi kok di daerah saya belum cair, jangan-jangan beritanya hoax. Nah teman-teman, inilah yang harus dipahami betul bahwa untuk informasi pencairan itu sangat-sangat bersifat lokal. Bahkan dalam kabupaten yang sama pun atau bahkan bertetangga sama-sama penerima itu tidak berarti juga bersamaan cairnya teman-teman. Nah, karena seperti itulah mekanisme pencairan bansos di Kementerian Sosial. Bertahap dan dalam tahap itu ada termin dan di dalam termin ada lagi gelombang. Jadi intinya ketika ada kabar jangan dimakan mentah-mentah juga dan seketika mengecek saldo KKS-nya. Yang jelas setiap periode saldo berjalan di Kementerian Sosial itu sudah bekerja keras melakukan proses menuju ke pencairan dan tak harus bersamaan cairnya teman-teman. Karena
Karena belum tentu daerah dan Bank A misalnya sudah cair, lantas di daerah B juga ikut cair. Begitupun juga update status di 6NG. Daerah A sudah pada SP2D dan SPM, di kota lain masih verifikasi rekening. Jadi hal itu wajar-wajar saja ya teman-teman, karena memang tidak selalu bersamaan. Oh ya teman-teman, izinkan saya untuk mengupdate informasi BPNT September-Oktober 2023. Karena informasi ini tentunya sangat penting untuk kita ketahui bersama. Sudah sampai di mana sih prosesnya di Kementerian Sosial? Namun meskipun demikian, sebagaimana terpantau melalui aplikasi 6NG saat ini di salah satu sampel daerah, namun harap dicatat, sampel daerah tidak mewakili untuk seluruh wilayah daerah. Jadi sifatnya sangat lokal untuk daerah yang bersangkutan atau daerah tersebut, di mana aplikasi 6NG belum ada perubahan periode salur. Jadi proses verifikasi data di Kementerian Sosial di setiap daerah tidak bersamaan. Begitupun nantinya proses perubahan status periode salur bagi KPM tidak bersamaan pula. Jadi bisa saja daerah lain sudah proses verifikasi penerima Bansos BPNT tahap 4, namun daerah lain belum tentu selesai prosesnya. Nah, oleh karena maka pencairan bantuan pun tidak bersamaan. Jadi bisa saja ada yang cepat dan ada yang terlambat. Nah, seperti yang kita lihat saat ini, pencairan BPNT sudah ada yang cair di bulan Agustus, ada yang cair di bulan September, bahkan hingga hari ini ada yang baru mencairkan juga bantuannya, padahal sama-sama KPM BPNT untuk tahap keempat periode salur Juli-Agustus 2023. Jadi ketika ada yang cair duluan, jangan keburu mengatakan hoax juga ya teman-teman. Jika ada yang menginformasikan demikian, karena tidak mesti sama waktu pencairannya. Nah, jangankan beda daerah, bahkan tetangga pun banyak yang tidak bersamaan masuknya. Ada yang masuk di KKS, ada yang masuk pada gelombang 1, ada yang masuk gelombang kedua, ketiga, dan seterusnya. Mungkin begitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya terkait dengan keluarga penerima manfaat atau KPM yang tercoret, termasuk KPM penerima BPNT September-Oktober ini. Nah, selanjutnya terkait dengan KPM yang tercoret, KPM penerima BPNT dalam penetapan calon penerima bantuan program sembako Kementerian Sosial Republik Indonesia menerbitkan surat edaran nomor 37-1-DI-02-1-2022 tanggal 10 Januari 2022 terkait dengan verifikasi ketidaklayakan penerima bantuan sosial jenis pekerjaan menjadi kriteria utama verifikasi ketidaklayakan penerima bantuan sosial. Kementerian Sosial telah menetapkan kategori masyarakat yang tidak layak untuk menerima bantuan sosial atau bansos. Nah, Kementerian Sosial memberikan bantuan sosial berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok, atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan atau rentan terhadap risiko sosial. Lantas, siapa saja yang telah memiliki kartu KKS ataupun masyarakat yang tidak bisa lagi menerima bantuan sosial? Hal ini secara tegas disampaikan Kementerian Sosial pada akun Instagram resminya. Terdapat 8 kategori masyarakat yang tidak layak menerima bantuan sosial. Di antaranya yang pertama itu karena sudah mampu. Yang kedua teman-teman itu berprofesi sebagai PNS TNI Polri. Yang ketiga pensiunan PNS TNI Polri. Yang keempat keluarga PNS TNI Polri. Yang kelima pendamping sosial. Yang keenam di sini ada perangkat desa. Lalu yang ketujuh teman-teman memiliki penghasilan yang bersumber dari APBN APBD. Yang kedelapan tenaga kerja dengan penghasilan di atas UMP UMK. Jika teman-teman menemukan dari 8 kriteria tidak layak bansos, maka teman-teman bisa melaporkannya melalui aplikasi Cek Bansos apabila terdapat penerima bantuan yang tidak sesuai. Oke teman-teman, ada pertanyaan yang sangat bagus. Apakah data DTKS dan penerima bantuan sosial tidak pernah diperbarui sehingga tidak tepat sasaran? Jawabannya, DTKS itu atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial diupdate secara rutin oleh Dinas Sosial Kabupaten Kota dengan melibatkan pemerintah desa kelurahan melalui musyawarah desa atau musyawarah kelurahan, serta dilakukan pengecekan rumah tangga di lapangan sesuai dengan aturan.
Nah, hasil update data ini dikirimkan ke Kementerian Sosial untuk ditetapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021. DTKS diupdate secara berkala dengan penetapan setiap bulan oleh Menteri Sosial Republik Indonesia. Baik teman-teman, demikian yang bisa saya sajikan pada video kali ini. Like dan share ke media sosial dan grup-grup teman-teman punya jika berita ini bermanfaat dan layak untuk diketahui halayak. Saya Amran undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.